Masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudin, menghadiri pembukaan rapat koordinasi penempatan pekerja migran Indonesia wilayah Kepulauan Riau tahun 2026 di Kota Batam. Kapolda Kepulauan Riau menghadiri rapat koordinasi penempatan pekerja migran Indonesia di wilayah Kepulauan Riau tahun 2026. Berikut liputannya. Rapat koordinasi penempatan pekerja migran Indonesia wilayah Kepulauan Riau tahun 2026 digelar di Auditorium Batam Turim Politeknik Kamis siang. Kegiatan ini menjadi forum strategis lintas sektoral untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menegaskan, Provinsi Kepri telah memiliki satuan tugas penanganan PMI ilegal yang berhasil mencegah lebih dari 2.000 PMI non-prosedural sepanjang tahun 2025. Itu kita sudah membentuk Satgas penanganan pekerja migran ilegal yang diketuai langsung oleh Bapak Gubernur. Saya selaku ketua hariannya, kemudian wakil ketuanya Pak Wakapolda. Ini dibentuk oleh pemerintah kita ya, atas petunjuk dari Menteri P2MI, kemudian Pak Kapolri berkolaborasi bahwa setiap daerah harus ada Satgas untuk memastikan bahwa pekerja migran yang berangkat ke luar negeri itu adalah legal. Tujuannya apa? Supaya betul-betul saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri itu terlindungi. Kemudian hak asasinya betul-betul diperhatikan di sana. Tidak ada tindakan-tindakan yang merugikan warga negara kita yang bekerja di luar negeri. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian dibentuk Satgas? Mungkin awal-awal sudah pernah kita ceritakan bahwa sangat marak sekali ya, pekerja-pekerja migran kita yang berangkat ke luar negeri itu secara ilegal. Sepanjang tahun 2025, ya menurut salah satu sumber itu kita berhasil mencegah lebih dari 2.000 pekerja migran ilegal yang berangkat ke luar negeri. Ya, itu secara Indonesia, secara keseluruhan maksudnya. Nah, ini menunjukkan bahwa tingginya ya, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita mungkin yang masih mencari celah keluar itu secara ilegal. Kami dari jajaran kepolisian, ya, dari Satgas itu terdiri dari beberapa subsatgas. Ya, subsatgas gabung itu langsung dipimpin oleh Direktur Kriminal. Ya. Hampir setiap minggu kita ada melakukan penangkapan terhadap mafia-mafia pekerja migran ilegal dengan korban-korban dari masyarakat kita, baik ada yang di Kepri maupun di luar Kepri. Namun tentunya itu tidak bisa menyelesaikan satu permasalahan terkait dengan pengiriman pekerja migran ilegal. Perlu langkah-langkah lain yang harus justru lebih pasif lagi. Ya. Selain kami bekerja secara masif penegakan hukum, ya, Polri serius untuk menangani kasus ini, ditunjukkan dengan bentuknya beberapa Polda prioritas khusus Direktorat TPPU. Kapolda Kepri menegaskan bahwa tahun 2026 ini Polda Kepri akan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai bentuk kehadiran negara melindungi warga. Selain penegakan hukum, Kapolda Kepri juga menekankan pentingnya edukasi dan kolaborasi lintas sektor agar PMI asal Kepri berangkat secara legal, aman, dan terlindungi dari praktik perdagangan orang. Dari Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Demikian laporan langsung dari ITEBA, saya Bribtu Cindy Mustianda. Salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, Satuan Brimopolda Metro Jaya melalui Batalion D Pelopor melaksanakan progres awal pembangunan jembatan presisi Polda Metro Jaya di Kampung Pintu RT 002 RW 05, Desa Bantar Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.
Kegiatan pembangunan jembatan presisi merupakan tindak lanjut arahan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri dalam mendukung program pemerintah khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar yang aman dan layak. Jembatan presisi yang dibangun memiliki panjang sekitar 20 meter dan lebar 2,5 meter. Sebelumnya, akses penghubung di lokasi tersebut hanya berupa jembatan swadaya dari bambu yang kondisinya sudah tidak layak pakai, serta beresiko membahayakan keselamatan warga yang melintas. Pembangunan jembatan ini bertujuan untuk memperlancar akses dan meningkatkan konektivitas antar wilayah yang selama ini menjadi jalur utama aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat. Jembatan tersebut dibangun melintasi saluran irigasi atau tanah negara dengan kedalaman tertentu, sehingga keberadaan konstruksi permanen dinilai sangat dibutuhkan. Dan Sat Brimo Polda Metro Jaya Kombes Pol Henik Marianto menegaskan bahwa pembangunan jembatan presisi merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus implementasi program Kapolda Metro Jaya yang berorientasi pada pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Brimo Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan perangkat desa serta pihak terkait guna memastikan proses pembangunan berjalan dengan aman, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat setempat juga menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi kebutuhan warga. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.